Rudi menatap sisa saldo di rekeningnya, hanya Rp20.000. Ia terdiam lama, memandangi angka itu seperti menatap jurang yang dalam. Di atas meja, ponselnya bergetar terus-menerus, nomor tak dikenal, pesan ancaman, suara kasar yang menuntut pelunasan. Ia menutup matanya, berharap semua itu hanya mimpi buruk, tapi kenyataannya itu adalah hidupnya sekarang. Hidup yang dulu tenang, kini berubah jadi bayangan ketakutan setiap hari. Dulu semuanya terasa mudah, hanya butuh beberapa klik dan uang langsung masuk. Ia ingat saat pertama kali pinjam di aplikasi itu, rasanya seperti solusi cepat di tengah kesulitan. Uang datang tanpa banyak tanya, ia bisa bayar sewa, beli kebutuhan rumah, dan merasa sedikit lega. Tapi siapa sangka, uang cepat itu membawa luka yang panjang. Bunga harian terus bertambah, denda menumpuk, dan setiap kali mencoba menutup satu lubang, ia justru menggali lubang yang baru. Hari demi hari, rasa tenang dalam hidup Rudi mulai hilang. Ia takut tidur, takut membuka pesan, takut keluar rumah. Hidupnya penuh dengan rasa cemas. Ia mulai marah pada diri sendiri. Mengapa dulu ia begitu mudah percaya pada jalan pintas? Tapi amarah itu lama-lama berubah jadi penyesalan yang menyesakan. Ia sadar bukan uang yang ia butuhkan waktu itu, tapi kesabaran dan keberanian untuk menghadapi hidup apa adanya. Suatu malam, ia menatap langit dari jendela kecil di rumah kontrakannya. "Tuhan," bisiknya, "aku ingin hidupku kembali. Aku ingin tenang lagi." Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia menangis bukan hanya karena hutang, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, ia berjanji satu hal, berhenti mencari jalan cepat dan mulai mencari jalan yang benar. Langkahnya tidak mudah. Keesokan harinya, ia menghapus semua aplikasi pinjol dari ponselnya. Ia berhenti lari. Ia mulai jujur kepada istrinya meski dengan suara bergetar. Ia pikir akan dimarahi, tapi justru yang datang adalah pelukan. Istrinya hanya berkata, "Kita mulai lagi, pelan-pelan, aku temani kamu." Dan disitulah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rudi merasa sedikit ringan. Ia tidak lagi sendirian. Hari-hari selanjutnya diisi dengan kerja keras. Ia mencari pekerjaan tambahan, mulai mengatur ulang keuangan keluarga, dan menolak semua godaan pinjaman baru. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal, pulang lebih larut, tapi setiap langkah itu terasa bermakna. Ia tahu luka lama tidak bisa sembuh seketika, tapi setiap tetes keringatnya adalah obat untuk menutup luka itu perlahan. Bulan demi bulan berlalu, hutang-hutangnya perlahan berkurang. Tidak ada keajaiban, tidak ada bantuan tiba-tiba, hanya kerja keras, doa, dan kesabaran. Dan yang paling berharga, ketenangan mulai kembali. Ia bisa duduk di rumah tanpa rasa takut. Ia bisa tertawa kecil dengan anaknya tanpa berpura-pura. Hidupnya belum sempurna, tapi kini hatinya damai. Ia belajar bahwa ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang cepat. Ketenangan adalah hasil dari proses yang jujur dan sabar. Rudi mulai menulis di buku catatannya, "Uang cepat, luka lama." Ia menulis kalimat itu untuk mengingatkan dirinya dan siapapun yang mau mendengarkan. Ia ingin orang lain tahu bahwa tidak ada kebahagiaan instan. Semua yang datang cepat seringkali pergi lebih cepat, meninggalkan bekas luka yang sulit hilang. Ia ingin orang belajar dari kisahnya, agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Kini setiap kali ada teman bercerita ingin meminjam uang lewat aplikasi, Rudi hanya tersenyum dan berkata, "Kalau bisa sabar, jangan pinjam. Hidup sederhana itu tidak memalukan. Yang memalukan itu ketika kita tahu salah tapi tetap mengulanginya." Ia bicara dari hati, dari pengalaman yang menyakitkan, dari luka yang sudah ia ubah menjadi pelajaran. Hidup memang tidak selalu mudah. Kadang kita terjebak karena ingin cepat keluar dari kesulitan. Tapi hidup mengajarkan bahwa apapun yang dibangun dengan terburu-buru akan runtuh dengan cepat. Sementara apa yang dibangun dengan sabar akan bertahan lebih lama, lebih kokoh, lebih damai. Jika kamu hari ini masih terjerat, masih merasa dunia menutup pintu untukmu, ingatlah kisah Rudi.
Hidupnya pernah hancur, tapi ia bangkit karena berani berhenti. Berhenti mencari jalan cepat, berhenti menyalahkan, berhenti bersembunyi. Dan dari situlah hidupnya perlahan membaik. Karena pada akhirnya uang bisa dicari, hutang bisa dibayar, tapi ketenangan hati itu hanya bisa diperoleh ketika kamu memilih untuk hidup dengan jujur, sabar, dan penuh kesadaran. Itulah pelajaran terbesar dari luka pinjaman, bahwa yang cepat belum tentu bahagia, dan yang lambat seringkali justru menyembuhkan.